Di dalam kehidupan, kita tentu tak lepas dari apa yang namanya ujian kehidupan. Saya, Anda, kita semuanya pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa Allah kemudian menguji kita? Sebelum saya menjelaskan mengapa kita diuji, izinkan saya sharing dan berbagi untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa saya sendiri mengalami ujian kehidupan yang saya ingat sampai saat ini, kurang lebih usia saya 14 tahun pada waktu itu. Saya terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Hampir apapun yang saya minta kepada kedua orang tua saya, bisa mereka wujudkan dan kabulkan. Hingga kemudian terjadi perubahan besar di dalam kehidupan kami. Ayah saya yang tadinya adalah seorang pejabat di sebuah bank terbesar di Indonesia, kemudian belajar agama lebih dalam, dan ia memilih untuk resign dari pekerjaannya. Nah, lalu tak lama dari situ, ayah saya justru mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas, di mana ayah saya sebetulnya tidak mengalami luka-luka sedikit pun, tapi kemudian di kecelakaan itu menyebabkan adanya korban jiwa. Dan yang terjadi pada waktu itu adalah ayah saya harus bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas itu. Hingga kemudian hal tersebut membuat bisnis ibu saya bangkrut. Dan pada saat itu ayah saya sedang tidak punya pekerjaan karena baru resign. Dan singkat cerita, hal tersebut membuat saya hampir putus sekolah. Rumah besar kami jual. Mobil yang jumlahnya 3 di rumah, itu semua dijual. Motor semua dijual dan kami pun harus tinggal kembali di rumah kakek dan nenek. Saya pada waktu itu drop, saya down, saya merasa hidup saya tidak punya masa depan. Makan susah, sekolah susah. Hingga kemudian pada waktu itu ada seorang yang kemudian atas izin Allah menyadarkan saya melalui sebuah pelatihan di sekolah. Dan pada waktu itu saya baru sadar bahwa ternyata Allah memberikan ujian ini kepada saya agar saya bertumbuh, agar saya berpikir. Jadi keadaan seolah-olah memepet saya, dan seolah-olah Allah sedang meminta saya, memaksa saya untuk menjadi orang yang sukses. Hingga rasa sedih, rasa galau, hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran dan perasaan saya kemudian tiba-tiba berubah menjadi sebuah energi besar di dalam kehidupan saya, bahwa ya saya harus mulai berpikir dan saya harus sukses. Hingga sejak itu dari usia 14 tahun saya mulai berjualan baju bola. Saya berjualan sendal. Saya berjualan apapun yang bisa saya jual selama itu halal. Hingga kemudian di usia 15 tahun saya sempat bergabung ke dunia MLM. Setelah kemudian mendapatkan passive income, saya merasa bahwa ini gak sesuai dengan prinsip hidup saya. Kemudian saya lanjutkan lagi, teman-teman. Saya mencoba menjual lahan batu bara milik teman saya bernama Ko Justinus di Sintang, Kalimantan Barat. Ya, ada totalnya kurang lebih 9 lahan, 6 lahan batu bara, 3 lahan emas. Saya coba jual itu. Saya bolak-balik, yang tinggal di Tasikmalaya ini bolak-balik ke Jakarta untuk kemudian menawarkan ke berbagai perusahaan. Dan kemudian jangankan uang miliaran rupiah saya dapatkan, 1 rupiah pun tidak saya dapatkan. Ya, lahan tersebut ya laku lebih dahulu oleh pihak lain dan kepada pihak lain. Sebenarnya pada waktu itu saya sempat ditawar oleh orang berkebangsaan luar negeri, tapi kemudian saya berpikir saya tidak mau menjual bangsa ini kepada orang barat. Nah, pada waktu itu singkat cerita saya tidak mendapatkan apapun, tapi yang luar biasa saya mendapatkan banyak relasi. Saya bergaul dengan para direktur, para manajer. Usia saya pada waktu itu kelas 1 SMA, 16 tahun seingat saya. Saya jadi tahu, oh begini cara membuat perusahaan, oh begini cara memimpin sebuah perusahaan, oh begini caranya meeting. Dan pada waktu itu saya sangat termotivasi, teman-teman, ketika melihat bagaimana para direktur tersebut setiap kali saya meeting dengan mereka, mereka turun dari mobil Jaguarnya, mobil BMW-nya. Sedangkan saya pada waktu itu turun dari angkot dan berjalan bermeter-meter ya, bahkan mungkin 1 kilometer lebih ke tempat meeting dari turun angkot itu. Dan kemudian saya berpikir, saya harus sukses, saya harus berubah, saya harus bisa menjadi orang kaya yang bermanfaat untuk umat. Singkat cerita, saya terus berjuang. Dan kemudian pada waktu itu, teman-teman, saya mencoba untuk casting ke berbagai production house.
Sampai kemudian saya sempat bermain loh di beberapa film. Ya, salah satunya film Tendangan dari Langit, filmnya Deddy Mizwar, ada beberapa sinetron juga, dan juga kemudian ada video klip dan iklan ya. Nah, pada waktu itu teman-teman, saya mulai masuk ke dunia entertain, saya mulai masuk ke TV, bahkan ke film layar lebar. Tapi kemudian kembali saya merasa ini tak sesuai dengan prinsip hidup saya. Saya kesulitan beribadah, saya sulit untuk sholat. Dan pada waktu itu saya kembali berjuang. Dan tibalah waktunya saya untuk kuliah. Saya tinggallah di Jakarta. Pertama kali tinggal di Jakarta, saya tinggal di kosan teman, dari masjid ke masjid ya. Saya numpang, saya nggak punya apapun. Bisnis saya belum sukses, orang tua saya masih juga berjuang. Tapi pada waktu itu saya tidak mau menyerah. Sambil memberikan seminar-seminar motivasi ke berbagai tempat, karena saya mengawalinya sejak berusia 14 tahun. Jadi pada waktu itu bukan cuma jualan baju bola, tapi juga membuka kelas seminar dan pelatihan. Nah, sampai kemudian di usia 18 tahun Allah izinkan saya, salah satu peserta seminar saya, memberikan kartu namanya. Dan ternyata dia adalah anak dari seorang chef dimsum yang baru saja di PHK. Dan kemudian membuat saya berkesempatan untuk membuat resto. Dan singkat cerita, dalam 1 tahun teman-teman, Allah izinkan saya memiliki 15 titik resto dimsum di Jabodetabek dan Tasikmalaya dengan nama Kautsar Dimsum. Pada waktu itu saya tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Saya jadi punya rumah, mobil, dan semua hal yang saya inginkan bisa saya beli dan saya dapatkan. Hingga kemudian saya kembali melawan perintah Allah. Saya berhubungan lagi dengan riba. Dan pada waktu itu 1 tahun saja omset kami 1,4 M. Usia saya 18 tahun menuju 19 tahun. Dan pada waktu itu ternyata bisnis saya tiba-tiba hancur, goyah, dan kemudian semua aset kami, rumah, ruko, mobil, bahkan laptop semua disita, kecuali motor nggak disita soalnya saya umpetin. Nah, semua itu terjadi teman-teman ya, dan saya menjadi orang yang bukan kembali ke titik nol, tapi justru minus ya, karena setelah semua aset disita, karena hutangnya mungkin ya miliaran gitu, sisa hutang saya adalah 400 juta. Subhanallah, 400 juta itu berasa kiamat bagi saya seorang anak 19 tahun. Jangankan 400 juta teman-teman, 1 juta saja jika kita punya hutang, tapi kita tidak lagi punya penghasilan, itu berasa kiamat. Dan ini 400 juta. Saya ditagih setiap hari oleh debt collector, saya diancam, bahkan lebih parahnya lagi, sempat saya juga diguna-guna. Setelah saya coba cari tahu berapa banyak yang guna-guna saya, ternyata ada 20 dukun. Wah, ini komunitas dukun kali ya. Nah, tapi itu nyata, itu real. Kemanapun saya pergi, orang-orang kesurupan. Saya bikin acara santunan anak yatim, 1 gedung kesurupan. Saya naik taksi, sopir taksinya kesurupan. Wah, stres hidup saya. Seolah-olah kembali dunia menghimpit saya. Allah sedang memberikan pelajaran. Tapi kembali, saya meyakini bahwa Allah sedang memaksa saya untuk menjadi orang yang sukses. Hingga kemudian hari ini, alhamdulillah atas izin Allah ya. Apalagi pas saya belajar sama guru saya, ustadz saya, ketika ngaji, dia bilang, "Van, kalau kamu mau kaya, maka menikahlah." Dan akhirnya saya bilang, siap. Dan saya kemudian menikah teman-teman di usia 20 tahun. Dan setelah itu kehidupan saya lancar. Dan ya utang-utang saya lunas. Dan tahukah teman-teman, intinya adalah, jadi selama ini ternyata ketika saya diuji, kemudian saya selalu mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya diuji? Kenapa saya harus punya utang sebanyak ini? Kan saya nggak pernah pinjam uang." Yes, selama ini teman-teman, ketika saya diuji, saya tidak pernah mau menerima ujian itu. Ibaratkan ada seorang anak sekolah, dia dikasih ujian sama gurunya, tapi dia nggak mau terima ujian itu, dia malah lempar kertas ujiannya di hadapan sang guru. Kira-kira lulus nggak ujiannya? No, si anak tidak akan pernah lulus. So, begitu juga dalam kehidupan kita, saya nggak lulus ujian, saya diremedial lagi dan terus diremedial. Itu bukan karena saya nggak bisa mengerjakan, melainkan karena saya tidak mau menerima ujian itu. Lalu apa kuncinya? Pada waktu itu saya kemudian mengatakan, "Ya Allah, saya terima ujian ini darimu ya Allah. Saya ikhlas menerimanya ya Allah." Dan pada waktu itu teman-teman, Allah tiba-tiba luluskan saya dengan berbagai hadiah dan kebahagiaan. Mungkin gak lama, kurang dari sebulan tiba-tiba semua utang lunas. Ya, bahkan tidak semuanya harus dibayar dengan uang. Dan berbagai kebahagiaan datang. Semua itu saya dapatkan setelah saya mau ikhlas menerima ujian yang Allah berikan.
Ujian Allah datangkan kepada kita untuk membuat kita menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang semakin bernilai di hadapannya. Maka terima, kerjakan dengan baik, dan kembalikan kepadanya. Tunggulah sampai kita diberikan nilai tertinggi oleh Allah, yaitu kebahagiaan tiada tara, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, di dalam syurga Jannatun Naim. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, karya Edvan M. Kautsar. Melalui buku ini, Anda akan memahami bagaimana cara agar hidup kita senantiasa bahagia di setiap keadaan. Anda akan menemukan apa kebahagiaan sejati yang sesungguhnya di dalam kehidupan Anda. Pemesanan buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, hubungi nomor telepon yang tertera pada video ini atau klik link yang sudah disediakan di kolom deskripsi.